Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Mohon izin, Bu. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Miftahudin dengan notar 2501159. Tujuan di sini saya akan membuat video tentang penjelasan sistem transportasi. Yang pertama ada sistem kegiatan. Hukum yang dipakai pada sistem kegiatan adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga PP Nomor 21 Tahun 2002 Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur secara komprehensif tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, ketentuan rumah susun, dan pendaftaran. PP Nomor 20 Tahun 2021 fokus pada penertiban tanah dan kawasan yang terlantar agar dimanfaatkan secara optimal. Definisi dari sistem kegiatan adalah susunan atau pola aktivitas manusia yang terjadi di suatu wilayah yang menimbulkan kebutuhan akan pergerakan manusia dan barang. Pembahasan lebih lanjutnya, sistem kegiatan berkaitan dengan fungsi wilayah seperti kawasan permukiman, perdagangan, industri, pendidikan, dan pemerintahan. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi pusat aktivitas masyarakat, sehingga menciptakan kebutuhan mobilitas. Semakin banyak aktivitas pada suatu wilayah, maka semakin besar pula kebutuhan transportasi dan pergerakan menuju wilayah tersebut. Contoh dari sistem kegiatan adalah kawasan pusat perbelanjaan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kawasan pendidikan seperti universitas yang menarik pergerakan mahasiswa. Kawasan industri yang menjadi tempat bekerja masyarakat. Yang kedua itu sistem jaringan. Dasar hukumnya yang dipakai ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang kereta-apian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Definisi dari sistem jaringan adalah kumpulan prasarana transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan manusia dan barang. Bahasan lebih lanjutnya, sistem jaringan meliputi infrastruktur transportasi yang berjalan pergerakan seperti jalan, tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara. Jaringan ini berfungsi untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan agar mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien. Sistem jaringan yang baik dapat mempercepat distribusi barang, mengurangi kemacetan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Contoh sistem jaringan yaitu jalan tol yang menghubungkan antar kota, jalur kereta api antar provinsi, pelabuhan laut untuk distribusi barang, dan bandara sebagai sarana transportasi udara. Yang ketiga yaitu sistem pergerakan. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan PP tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas. Definisi dari sistem pergerakan adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain melalui jaringan transportasi. Pembahasan lebih lanjutnya, sistem pergerakan muncul karena adanya kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, belajar, berbelanja, dan berwisata. Pergerakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lokasi kegiatan, ketersediaan jaringan transportasi, waktu tempuh, dan biaya perjalanan. Sistem pergerakan yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas dan pemborosan energi. Contoh dari sistem pergerakan yaitu pergerakan masyarakat dari rumah menuju kantor setiap pagi.
distribusi barang dari pabrik ke pasar, dan perjalanan siswa menuju sekolah menggunakan kendaraan umum. Yang keempat, sistem kelembagaan. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Definisi dari sistem kelembagaan adalah sistem kelembagaan adalah struktur organisasi atau lembaga yang bertugas mengatur, mengelola, dan mengawasi sistem transportasi. Bahasan lebih lanjutnya, sistem kelembagaan berperan penting dalam perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengembangan transportasi. Lembaga-lembaga ini bertugas untuk menyusun kebijakan transportasi, mengatur operasional transportasi, menyediakan infrastruktur, dan mengawasi keselamatan transportasi. Tanpa sistem kelembagaan yang baik, sistem transportasi tidak akan berjalan dengan efektif. Contoh dari sistem kelembagaan ini yaitu Kementerian Perhubungan yang mengatur kebijakan transportasi nasional, Dinas Perhubungan Daerah yang mengatur transportasi di tingkat kota atau provinsi, dan perusahaan transportasi seperti operator bus, kereta api, dan maskapai penerbangan. Korelasi dari keempat sistem ini yaitu satu, hubungan sistem kegiatan dengan sistem pergerakan. Sistem kegiatan menimbulkan kebutuhan untuk berpindah tempat ketika terdapat berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, atau berdagang di suatu wilayah. Maka masyarakat akan melakukan perjalanan menuju tempat tersebut. Dengan kata lain, sistem kegiatan menjadi penyebab terjadinya sistem pergerakan. Contohnya, adanya kawasan perkantoran membuat banyak orang melakukan perjalanan dari rumah menuju kantor setiap hari. Kedua, hubungan sistem jaringan dengan sistem pergerakan. Sistem jaringan menyediakan jalur atau prasarana transportasi yang digunakan untuk melakukan pergerakan. Tanpa adanya jaringan jalan, rel kereta, atau jalur transportasi lainnya, pergerakan manusia dan barang tidak dapat terjadi dengan lancar. Contohnya, jalan rel, jalan raya, rel kereta api, dan terminal memungkinkan masyarakat melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. 3. Hubungan sistem kegiatan dengan sistem jaringan. Lokasi kegiatan biasanya mempengaruhi pembangunan jaringan transportasi. Jika suatu daerah memiliki banyak aktivitas ekonomi atau sosial, maka pemerintah akan membangun jaringan transportasi untuk mendukung akses menuju wilayah tersebut. Contoh, pusat perdagangan biasanya dilengkapi dengan jalan yang lebih besar atau fasilitas transportasi umum. Yang keempat, hubungan sistem kelembagaan dengan ketiga sistem lainnya. Sistem kelembagaan berfungsi mengatur, merencanakan, dan mengawasi sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan agar berjalan secara tertib dan efisien. Lembaga pemerintahan membuat kebijakan, peraturan, serta perencanaan pembangunan transportasi. Contoh dari sistem kelembagaan adalah pemerintah mengatur pembangunan jalan, mengelola transportasi umum, serta membuat aturan lalu lintas. Sekian video yang saya buat. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.